are you? I am under the water. Please help me. Hai guys, jadi kita hari ini bakal mereview satu alat yang bisa bikin satu dunia tercengang. Itu voltmeter. Kita panggil saja Teh Yuli ya guys ya. Tanpa berlama-lama, jadi si Teh Yuli ini punya dua kepribadian guys, yaitu digital dan analog. Tonton saja ya guys ya, pokoknya mah tonton. Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan atau beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian. Alat ini sangat penting dalam dunia kelistrikan dan elektronika karena dapat mengukur besarnya tegangan listrik. Alat ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa tegangan yang mengalir sesuai dengan spesifikasi, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat tegangan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Voltmeter ini juga sangat berguna dalam troubleshooting atau mencari kerusakan sehingga memudahkan proses perbaikan. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis voltmeter menggunakan alat multimeter. Yang pertama ada voltmeter analog menggunakan alat multimeter analog. Alat ini menggunakan jarum penunjuk untuk menunjukkan nilai tegangan pada skala yang telah dikalibrasi. Alat ini juga mengukur tegangan secara AC atau DC dengan memilih mode yang sesuai. Dan alat ini juga menggunakan jarum penunjuk yang bergerak menunjukkan nilai tegangan secara skala. Paham? Yang kedua ada voltmeter digital menggunakan alat multimeter digital. teman-teman. Alat ini menggunakan layar LCD untuk menunjukkan nilai tegangan secara digital. Alat ini juga mengukur tegangan secara AC atau DC dengan memilih mode yang sesuai. Dan nilai tegangan ditampilkan secara langsung di layar LCD dengan satuan volt atau V. Begini cara mengukur voltmeter menggunakan multimeter. Nah, yang pertama kita harus punya si multimeternya dulu guys. Kalau nggak punya, kalian beli aja di toko oranye, toko hijau, toko biru, toko merah, toko hitam, ya pokoknya toko-toko online ya guys ya. Terus yang kedua kita harus colokin probe yang merah ini ke sini guys, sampai bunyi klik. Nah, terus yang hitamnya ke pinggirnya guys, ke kom. Langkah ketiga yaitu kita harus mengubah selektornya ke sini guys, karena kita akan menghitung AC, jadi harus di 500 antara 200 yang ada logo voltnya. Langsung kita nyalain saja guys. Kalian bisa memilih mode gelap atau terang untuk yang ini guys. Nah, langsung saja kita mengukur. Pastikan si alat media yang diukur itu harus dialiri alur listrik ya guys ya. Listriknya kita hitung. Nah, karena si multimeter digital ini tidak bisa stabil, jadi emang si arusnya itu berubah-ubah ya guys ya angkanya. Kita tunggu sampai stabil. Nah, spin ini guys stabilnya yaitu berarti arus ini tuh 222 volt. Jika ingin stabil kita harus menekan hold ini guys ya. Nah, stabil ya 221. Oke guys, jadi begitu guys cara mengukur voltmeter menggunakan multimeter digital. Guys, jadi sekarang kita akan menghitung voltmeter menggunakan multimeter analog. Jika kalian tidak punya multimeternya, pinjamnya ke Pamemen, dah banyak sok. Terus angka yang pertama kita tuh harus nyolokin probe ini ke plus sini ya guys ya, positif. Kalau sudah nyetrek gitu istilahnya mah ya, langsung ke ini ambil probe hitam, masukin ke sini ke minnya. Anjir. Nah, kalau kita mau mengukur AC atau harus bolak-balik, kita harus switch ke sini guys, ke ACV guys. Karena ini tadi kita sudah cek di 222, maka kita coba cek pakai multimeter analog apakah sama atau tidak. Mari kita cek guys. Nah, karena si multimeter analog ini stabil, jadi dia tidak akan berubah. Gimana tangan kalian aja, kalau misalkan berubah berarti tangan kalian tidak stabil. Nah, berarti ini tuh
225 volt ya guys ya. Nah, berarti sih gitu saja untuk penjelasan kali ini. Terima kasih. Oke guys, jadi kesimpulannya maupun voltmeter digital ataupun analog memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Voltmeter digital itu lebih praktis dan juga akurat untuk pengukuran presisi. Sedangkan voltmeter analog lebih cocok untuk memantau fluktuasi tegangan secara kontinu. Jadi, pengguna voltmeter ini tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna dalam melakukan pengukuran. Oke guys, sekian saja dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan kata dan juga kesalahan. Mohon dimaklumi karena manusia memiliki kekurangan tidak ada kelebihan. 我们今生注定是沧桑，哭着来，要笑着走过呀。